ternyata Rasulullah dibangkitkan jadi Rasul, itu sudah tanda kiamat. Karena Nabi mengatakan, antara aku dengan kiamat itu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebagaimana mungkin sudah pernah disampaikan, tema saya seputar alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah ini bahasa kitanya tanda-tanda kiamat. Kalau kita baca kitab-kitab yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat, dan itu banyak sekali ya, ulama kita meninggalkan karangan-karangan yang luar biasa. Sampai ke persoalan kiamat pun ada kitabnya. Jadi bukan cuma persoalan sehari-hari yang kita hadapi, ya seperti sholat, ibadah, muamalat, sampai persoalan yang belum terjadi pun itu sudah ditulis oleh ya ulama. Jadi memang Islam ini adalah agama ilmu, ya agama ilmu. Nah, cuma kitanya nggak sanggup mengikuti gitu ya, sehingga ya karya-karya itu tidak kita baca, dan kita bagaimana kalau orang tidak membaca, ya nggak tahu, ya. Akhirnya umat Islam ini awam, terombang ambing, ambil info dari kiri kanan dan ternyata hoax. Inilah nasib kaum muslimin, tidak mau belajar. Nah, nggak mau belajar, tidak mau membaca. Salah satu penyebab tidak mau membaca itu, khususnya ini yang sumber-sumber agama ini, memang karena nggak bisa bahasa Arab. Nah, oleh karenanya mungkin ya di sini kan sudah ada pelajaran bahasa Arab ya. Cobalah pelajaran bahasa Arab itu ditingkatkan, khususnya semangat. Kalau sarana banyak, tapi semangat yang nggak bisa. Kalau semangat ini memang terpulang kepada diri masing-masing ya. Baik, tanda-tanda kiamat itu kata para ulama secara garis besar dibagi dua. Al-alamatul sughra, al-alamatul kubra. Sughra itu soghir, artinya kecil. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Nah, maksudnya tanda-tanda kecil itu sudah lebih awal muncul, gitu. Sementara tanda-tanda besar itu nanti kalau sudah ya dekat-dekat kiamat terjadi, barulah terjadi muncul itu tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, rata-rata sumber dari informasi tanda kiamat ini rata-ratanya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sebut 80% informasi tanda kiamat itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak tahu hadis, ya nggak akan tahu tanda-tanda kiamat. Begitu ya Bapak ya. Nah, gambaran umumnya begini. Yang pertama, tak seorang pun yang mengetahui persis kapan terjadinya kiamat. Nah, ini kaidah nih. Jadi kalau ada orang yang sudah menggambarkan tahun sekian terjadi kiamat, itu tidak usah didengarin. Karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Dan informasi yang datang dari Quran dan hadis itu sifatnya apa? Hanya menceritakan tanda. Nabi sendiri pun tidak tahu kapan kiamat terjadi. Ya. Karena dalam hidup kita ini pernah kita mengalami ada beberapa kali ya, khususnya umat dari luar Islam ya. Saya masih ingat itu kira-kira 20 tahun yang lalu kalau nggak salah saya. Ditentukan kiamat terjadi tahun sekian. Sudah lewat nggak terjadi juga kiamat. Jadi itu menunjukkan bahwa segala bentuk penentuan tahun itu adalah tidak benar. Itu kaidah Pak ya. Tapi kalau hari memang betul. Ada di dalam hadis. Kapan terjadi hari kiamat Pak? Jumat. Hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Nggak ada yang tahu. Nah, makanya disebut di dalam kitab-kitab Pak. Kalau sudah hari Kamis malam Jumat,
ini makhluk yang ada di sekitar kita ini ketakutan. Termasuk hewan. Hewan itu ketakutan kalau sudah malam Jumat. Karena Allah mengilhamkan kepada mereka bahwa hari Jumat itu adalah terjadinya kiamat. Nah, manusia yang tidak takut kalau datang malam Jumat atau hari Kamis ya. Iya. Tapi selain dari hari tidak ada penentuan. Kapan tahunnya. Nah, kemudian semua bentuk penentuan itu sudah tadi ya. Tidak boleh menafsirkan sosok ataupun tokoh ataupun person yang disebut di dalam hadis yang terkait dengan kiamat itu tidak boleh ditafsirkan dengan tafsiran logika. Jadi kalau disebut tokoh tertentu memang dia itu akan muncul. Saya kasih contoh dah langsung. Kalau Nabi kita SAW menyebut salah satu tanda kiamat itu Dajjal. Di dalam hadis Dajjal itu manusia atau lembaga? Manusia. Jadi kalau ada upaya menafsirkan Dajjal itu bukan manusia, itu adalah tafsiran yang keliru. Karena pernah ada seorang dai ya menggambarkan Dajjal itu sebenarnya bukan orang, tetapi negara yang melakukan kerusakan. Ini salah besar. Ya, memang Dajjal itu manusia. Dia artinya belum keluar, gitu. Jadi tidak usah secara artinya dipaksakan untuk menafsirkan Dajjal itu sebagai model negara, tidak. Ya, nah ini sebagai frame-nya nih Pak ya, kaidah-kaidah. Jadi siapapun yang disebut di dalam hadis yang terkait dengan tanda kiamat itu memang betul-betul itu fisik. Ketika ada di dalam hadis matahari terbit dari mana? Dari barat. Nah, sebagai salah satu tanda kiamat. Beberapa tokoh mengatakan, oh maksudnya itu bukan mataharinya nanti tinggal dari barat. Tetapi maksudnya Islam itu pindah ke barat. Keliru besar. Keliru besar. Jadi semua yang disebut dalam hadis itu memang betul-betul fisik. Nanti ada saatnya matahari itu tidak lagi dari timur. Dan sekarang aja Bapak melihat ya, waktu ini berjalan dengan sangat cepat. Ya, itu semuanya akan berproses sampai betul-betul nanti secara real bahwa matahari akan terbit dari barat. Nah, itu termasuk sudah dekat sekali kiamat itu terjadi. Apa yang menonjol dalam agama kita kalau sudah matahari terbit dari barat? Apa? Taubat tidak diterima lagi. Ya, taubat tidak diterima. Nah ini. Kemudian, ya semua tanda-tanda besar kiamat itu hingga saat ini belum ada yang muncul Pak. Ya, belum ada yang muncul. Jadi kalau ada orang yang memperkirakan, oh ini sudah masuk tanda kiamat besar, oh tidak. Tapi bukan berarti kita menyepelekan. Ya, yang muncul sekarang ini adalah tanda-tanda kecil. Begitu. Kiamat memang sudah dekat. Ternyata Rasulullah dibangkitkan jadi Rasul, itu sudah tanda kiamat. Karena Nabi mengatakan, antara aku dengan kiamat itu begini. Sambil menunjukkan dua apanya? Dua jarinya. Nah, artinya apa Bapak pikir itu? Memang tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sebelum kiamat terjadi. Begitu. Nah, cuma jarak antara nabi dengan kiamat itu ya sampai sekarang kan kita masih seperti ini. Udah 1400 tahun lebih kan? Nah, jadi artinya sudah dekat itu dibandingkan dengan masa sebelumnya gitu.
kita juga mau menghindari apa yang disebut orang cocok logi. Ya ada dai muda gitu ya, yang suka bicara kiamat, ya kayaknya menggunakan kaidah cocok logi. Dicocok-cocokin. Cocok-cocokin apa yang ada dalam hadis, fenomena, langsung, ini dia nih. Kita menghindari itu Pak. Ya, nanti ketika tidak benar, yang jadi sasaran agama kita. Padahal yang salah ustadznya. Paham Bapak ya? Jadi ya kan sekarang kan tidak bisa dibatasi orang berbicara, betul enggak Pak? Apalagi umpamanya dia sudah terkenal di YouTube, begitu kan? Nah, ya kita yang membentengi diri, jangan sampai jatuh dalam kesalahan. Bahwa tidak ada tanda, tidak ada suatu kata pun yang menyebut tahun. Tahun sekian terjadi kiamat. Tidak ada. Yang ada adalah tanda. Tanda ini fenomena. Umumnya fenomena. Betul fenomena alam benar. Dan rata-rata ini fenomena alam. Nah, di samping fenomena sosial. Jadi dua ini menjadi tanda kiamat. Fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena sosial berkaitan perilaku manusia Pak. Mari kita lihat. Diutusnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan sudah tanda kiamat, sudah dekat. Terbelahnya bulan, ini kapan terjadi? Di zaman Nabi kan? Ya, ketika bertarung dengan orang musyrik mau minta apa buktimu jadi Rasul, kan begitu kan? Dipanggilnya bulan, terbelah bulan. Kemudian melimpahnya harta dan tak dibutuhkan lagi sedekah. Ini mungkin kita belum alami, bahkan yang sekarang ini yang dikhawatirkan 2023 adalah apa? Iya, krisis. Jadi kita juga harus menjadi sebuah umat yang bersiap-siap menghadapi masa depan. Dan kiamat ini masa depan kan? Kiamat ini masa depan, kita bersiap-siap. Hati-hati 2023. Masing-masing kita harus dalam kondisi begitu. Kemudian munculnya berbagai bencana dan godaan atau fitnah. Bencana ini yang besar-besar seperti tsunami Pak ya. Kemudian fitnah. Munculnya berbagai fitnah. Fitnah ini kira-kira maksudnya apa Pak ini ya? Godaan. Fitnah. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan. Ibu-ibu jangan tersinggung ya kalau saya sebut fitnah wanita ya. Ya, jangan tersinggung ya Bu ya. Memang disebut dalam hadis begitu. Dan kita pun mengakui Pak. Fitnah termasuk yang dahsyat di zaman sekarang ini adalah fitnah wanita. Nah, ini bukan maksudnya memojokkan perempuan, tidak. Sama sekali tidak. Apalagi perempuannya orang soleh, ya tidaklah. Ya. Kemudian muncul orang-orang yang mengaku nabi. Betul enggak? Ya, orang-orang yang mengaku nabi. Saya dapat wahyu, Jibril datang ke saya. Bahkan sampai-sampai ya yang mengaku nabi itu ada perempuan lagi. Mana pernah ada ceritanya Jibril mendatangi atau memberikan wahyu kepada perempuan. Mana pernah dalam sejarah ada perempuan menjadi nabi. Tapi zaman sekarang sampai artinya menunjukkan apa? Bohongnya itu keterlaluan. Tapi masih ada pengikutnya, betul enggak? Ada pengikutnya. Nah, kemudian ada yang disebut penenggelaman bumi. Ini Pak nih, ini fenomena alam. Bumi itu terbelah, bangunan masuk ke dalam. Longsor. Betul kan? Mungkin Bapak teringat bencana Palu. Itu dia nih. Penenggelaman itu. Bumi itu terbelah. Masuk semua ke dalam. Itu dikatakan penenggelaman. Gempa sering terjadi. Nah, ini semua fenomena alam ya. Ternyata bulan sabit itu bisa membesar rupanya. Bulan sabit membesar.
Kemudian fenomena sosial dusta menyebar. Dengan adanya medsos ini dusta banyak. Ya. Dan tidak ada konfirmasi atas kebenaran berita. Begitu. Merebaknya kesaksian palsu. Oh, jelas. Kesaksian palsu. Orang dibayar jadi saksi dan dia mau saja. Ya. Kamu mau jadi saksi enggak? Kesaksian yang benar disembunyikan atau dikalahkan. Terasa enggak Pak ini? Ya terasa banget. Jadi kasus-kasus besar itu ya sejalan dengan informasi ini. Jadi sudah menjadi fenomena saksi palsu. Orang semua tahu bohong itu. Tetapi ada yang berani melakukan itu. Banyak perselisihan, pertengkaran sesama manusia. Konflik Pak. Ya, semuanya konflik. Konflik. Jadi inilah yang apa yang kita lakukan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ya berpegang kepada ajaran Quran dan hadis. Salah satu ajaran Quran itu tidak boleh konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena rujukan sumber ajaran beda-beda. Sumber ajaran beda-beda. Itu yang menyebabkan konflik besar terjadi. Kalau sumber rujukan kita dalam beragama sama, kecil kemungkinan konflik. Kecil. Kapan konflik itu bisa membesar? Ya, ketika rujukan beda. Yang satu yang dijadikan sebagai rujukan beragamanya apa? Logika. Yang satu mau memakai wahyu, Quran hadis, ya akan berbeda. Atau menjadikan rujukan apa? Warisan nenek moyang. Kami dulu dari nenek moyang kami sudah begini. Itu kan ya sudah menjadikan warisan nenek moyang budaya sebagai rujukan beragama. Itu juga akan berpotensi memunculkan perselisihan. Kemudian mohon maaf nih, lagi-lagi terkait dengan ibu-ibu. Wanita memang berpakaian hakikatnya telanjang. Betul enggak? Bahkan kalau di medsos bukan cuma berpakaian, bulat betul-betul. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ngeri dengan masa internet ini Pak ya. Ya. Kita umpamanya buka HP lah. Ada orang memposting berita, masuklah kita ke linknya. Di bawah itu iklannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alat kelamin manusia dipertontonkan. Mana pernah terjadi ini Pak dulu? Betul kan? Nah, kita belum lagi berbicara soal tayangan pornografi yang ada di internet, situs-situs porno. La ilaha illallah. Memang kalau melihat itu Pak, rasanya besok udah mau kiamat nih. Ya, karena itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, sampai mana tadi kita? Mohon maaf, ini suka kecepatan nih saya nih. Wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Artinya apa? Memang sepintas lalu berpakaian. Tapi pakaiannya itu tipis dan tembus pandang. Nah gitu. Dan membentuk tubuhnya. Sehingga ya apa bedanya? Betul enggak Pak? Dengan melihat asli. Nah, dan itu sudah kita lihat di mal-mal. Ya. Kemudian ini dia nih, mohon maaf nih ya Pak ya. Merebaknya perzinahan. Nah, itu yang saya bilang tadi itu. Dengan adanya situs-situs porno ini memudahkan seseorang untuk berzina. Media sosial, la ilaha illallah. Ya,
dengan Facebook, Instagram, ya. Masuk, cetik aja nama. Muncullah nama-nama itu dengan pakaian-pakaiannya dan mudah dihubungi. Betul kan? Jadi memang sarananya menjadi mudah untuk berzina itu. Kemudian kakek nenek berpenampilan muda. Ini orang tidak menerima ketuaan maksudnya. Jadi orang tidak menerima ketuaan itu. Ya. Begitulah zamannya. Subhanallah. Hujan banyak tapi tumbuhan berkurang. Akan terjadi itu. Hujan banyak tapi kemudian riba merajalela. Ya udah, kalau sudah bicara riba, Pak, dunia sudah global. Betul kan? Apa arti riba ini? Ya meminjam atau meminjamkan sesuatu dengan interest tambahan. Jadi itu sudah menjadi ya sistem yang melekat dalam perbankan atau ekonomi di zaman sekarang. Punahnya orang-orang soleh. Jadi maksudnya ulama-ulama besar meninggal. Sudah terasa nggak, Pak? Terasa nggak? Iya. Apalagi zaman pandemi kemarin ini ya. Terasa banget. Jadi akibat dari ulama bepergian mati, otomatis ilmu hilang. Itulah pengertian yang pernah ada di dalam hadis. Mungkin saya bacakan saja juga, ya. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak mencabut ilmu sekaligus dari dada manusia ini, tidak. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Nah, ulama meninggal, penggantinya nggak ada. Ini dia nih. Ya, kalau penggantinya ada, kita masih aman. Ya. Lalu apa akibatnya? Ya, tidak ada lagi tempat bertanya. Yang tinggal hanya orang-orang awam. Akhirnya apa? Menurut saya begini, menurut saya begini. Padahal kepala kosong. Itu di dalam hadis dikatakan tuh, Pak, ya. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Ya, sampai nanti ada saatnya sudah tidak ada lagi seorang pun yang alim, maka akhirnya orang-orang menokohkan orang-orang yang bodoh. Maka orang bodoh itu ditanyai, kira-kira sudah masuk gak zamannya? Dia nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Tetapi entah kenapa jadi muncul jadi tokoh pucuk pimpinan. Ya, ajaib ya. Ajaib. Di antara rakyatnya ada yang profesor, kok diam aja? Gitu. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Jadi yang menjadi tokoh-tokoh itu adalah orang-orang bodoh. Lalu orang-orang bodoh ini ditanyai, akhirnya mereka mengeluarkan dalam tanda petik fatwa, arahan. Lah, orang dia sendiri nggak ngerti, gimana dia memberikan arahan? Sehingga akhirnya dia sesat dan semua orang ikut sesat. Itu hadis Nabi loh, Pak. Kemudian maraknya musik. Mohon maaf nih, Pak, ya. Kalau sudah bicara musik, kita sudah paham lah. Masuk restoran, musik. Masuk pesawat, musik. Masuk ke hotel, musik. Jadi tidak ada tempat yang tidak ada musiknya. Masuk ke dalam mobil, hidupkan radio, isinya apa? Musik. Asalkan jangan masuk ke masjid, isinya musik. Ini bahaya nih. Jadi tempat yang masih aman dari musik ini adalah satu-satunya sekarang hanya apa? Hanya masjid. Begitu. Maraknya musik dan minuman keras. Minuman keras di mana-mana dijual. Ya. Dan orang-orang menganggapnya boleh. Kenapa sih? Ada apa dengan musik? Kan kita butuh hiburan. Coba lihat tuh.
Kita kan butuh hiburan. Nah inilah sudah zamannya. Kiamat sudah dekat. Ya. Manusia butuh hiburan, tapi cari hiburan yang bukan musik. Karena Rasulullah melarang musik itu. Nah, jadi kalau kita mengatakan musik itu haram, ya sekarang kita dianggap orang keras. Betul enggak Pak? Ah, itu terlalu keras itu Ustaz, haram. Kata dia haram musik, nanti semuanya jadi haram. Ya bukan semua jadi haram. Yang betul-betul diharamkan oleh para ulama harus kita katakan haram, walaupun semua orang menyukainya. Betul enggak? Ah. Jadi khususnya sebagai ustadz memang Pak ya agak berat juga ini. Kadang-kadang dia harus berhadapan dengan orang banyak. Wabil khusus kasus ini nih. Jadi kalau ada seorang ustadz mengatakan musik itu dilarang di dalam Islam, wah dia akan berhadapan dengan mayoritas manusia. Bahkan pengikutnya sendiri bisa kabur. Betul? Nah, jadi akhirnya apa? Nanti bahasanya jadi dibuat apa? Ya sebenarnya musik itu boleh asal. Itu begitu itu. Ya, mencari-cari alasan gitu. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada seorang musisi tua udah gaek. Ya, dia punya akun sendiri, dia undang beberapa orang diskusi gitu ya dalam di akun dia itu. Saya tidak perlu sebut lah ya. Termasuklah ustaz-ustaz kondang dipanggil ke situ dan semua rata-rata ustaz-ustaz kondang itu ya memberikan apa? Dukungan karena musik ataupun ya sajian Anda ini masih bernuansa agama, ya mengingatkan orang. Tidak ada seorang pun yang berani berkata tegas. Untung saya nggak diundang. Untung saya tidak diundang. Ya, dan mungkin tidak bakal diundang ya enggak. Karena kalau saya diundang tidak mungkin saya berbahasa basi. Ya. Saya akan kemukakan ini. Ya, bahwa Rasulullah melarang musik itu dan mengatakan nanti akan datang suatu zaman di mana umatku membolehkan musik. Jadi berarti musik itu apa? Itu hadis Nabi Pak. Akan datang suatu zaman di mana umatku membolehkan musik. Jadi berarti aslinya dilarang. Jarak waktu semakin pendek. Ini yang sekarang kita rasakan ya Pak ya. Jumat ke Jumat. Betul enggak? Dari bulan ke bulan. Aduh ya Allah. Bahkan hari itu Pak ya. Subuh. Ntar lagi syuruk. Jangan-jangan udah syuruk deh. Belum. Nggak terasa pagi. Belum ada yang bisa kita kerjain secara serius. Udah siap-siap mau azan zuhur. La haula wala quwwata illa billah. Jarak waktu semakin pendek. Ya. Bisnis merebak. Oh iya betul. Apa saja dibisniskan, apalagi masuk ke online, betul tidak? Apa saja yang Bapak butuhkan, tapi ini bukan secara otomatis perbuatan itu dilarang atau buruk. Hanya memberikan, artinya menginfokan itu sebuah fenomena. Jadi semua yang disebut dalam tanda-tanda kiamat itu belum pasti itu dilarang. Paham Pak ya? Nabi hanya menginformasikan itu nanti fenomenanya kalau sudah datang, udah mau dekat kiamat itu. Ya, bisnis merebak. Apa sekarang yang tidak dibisniskan Pak? Semuanya bisnis. Iya. Artinya begitulah model masyarakat. Padahal Nabi ngomong ini kapan? 1400 tahun yang lalu. Lihat Bapak tuh. Pasar pusat perdagangan berdekatan. Lah, Maret itu dengan Maret sini sebelah dinding. Betul nggak? Tahu nggak Maret itu? Kira-kira 200 meter nanti ada yang lebih besar sedikit. Terserah Bapak tahu sendirilah namanya.
Nah, ya, ya Allah, kita melihat ini ya, mall, oh berdekat-dekatan. Jadi apa yang disebut oleh Nabi benar kan terjadi? Tempat belanja, mall berdekat-dekatan. Iya. Kemudian amanah rasa tanggung jawab hilang. Lah iya, Pak. Orang ketika menerima jabatan, di dalam pikiran itu tidak ada amanah. Justru dalam pikirannya apa? Ini kesempatan. Betul kan? Nah, mungkin kesempatan ini tidak datang 2 kali. Dia tidak berpikir amanah ini, kursi ini amanah, nanti di akhirat saya akan ditanya. Akan ditanya, mana ada itu. Yang ada justru rebutan. Nah, sekarang saja udah mulai ramai kan? Nah, jadi kalau sudah masa waktu dekatnya kiamat itu, ya amanah tanggung jawab udah hilang. Orang hanya melihat kedudukan itu hanya sebagai apa? Kesempatan menikmati. Bukan tugas yang harus dipikul. Oh, ada yang merasakan itu sebagai amanah, ada. Tapi segelintir. Betul enggak, Pak? Umpamanya ya dari sekian banyak partai itu mungkin hanya 1-2 partai saja yang menganggap kedudukan itu sebagai apa? Amanah. Nah, selebihnya ya ini cuma main-main aja ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mana tadi ya? Amanah ya, oke, amanah. Kemudian urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ya Allah, jelas banget. Jelas sekali. Betul ya? Apa artinya, Pak? Kemampuan dia sebenarnya tidak ada memimpin. Ya, mungkin disuruh memimpin skop yang paling kecil pun mungkin gak bisa. Tiba-tiba diserahi kepemimpinan yang luar biasa luas. Kacau tidak? Ya kacau. Tapi kenapa bisa itu terjadi? Inilah tanda kiamat itu, itulah dia. Kok semua orang pada diam, pada bingung. Ya, kok bisa pada menerima gitu. Padahal semua orang mengatakan gak mungkin itu. Kemampuannya tidak ada. Nah, jadi itulah kata Nabi, sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Jadi ini khususnya yang ini, Pak, ini betul-betul di depan mata kepala kita. Urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Apa yang terjadi? Kacau balau. Kacau balau. Ya. Apa hadisnya itu, Pak? Saya yakin Bapak pernah dengar. Ayo kita baca. Idza wussidal amru, ayo. Idza wussidal amru. Sekali lagi. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Fantaziris sa'ah. Apabila sebuah urusan, apalagi yang namanya urusan publik, Pak, mengurusi orang banyak, 275 juta, diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Tunggu saja kiamat, kata Nabi. Tunggu saja kiamat. Artinya apa? Itu tanda kiamat sudah dekat. Ya, pemimpin-pemimpin Bapak lihat. Muda, perempuan lagi, mimpin sidang, matikan mic. Nggak ada ini. Dibuat doktor. Doktor dari mana saja bisa dibuat. Bahkan dapat profesor lagi. Kapan kamu sekolah? Orang untuk jadi profesor itu puntang panting. Saya mati-matian. Umur 59 baru dapat profesor. Ya. Padahal doktor saya tahun
96 saya sudah doktor. Bapak bayangkan itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bumi mengeluarkan kekayaan yang tersembunyi. Ini memang masih kira-kira pengertiannya apa ini? Ya kalau saya sih melihat tambang-tambang itu keluar. Tambang emas, batu bara, semua kan, timah, keluar sebagai kekayaan yang dinikmati manusia. Kemudian pembunuhan marajalela, oh ya udah mah, sehari-hari namanya pembunuhan ini, ya. Nah, kemusyrikan marak di tengah umat, betul tidak Pak? Kemusyrikan. Artinya apa? Tuhan-Tuhan palsu. Di mana orang menggantungkan diri kepada benda-benda. Kemudian perbuatan keji yaitu homoseksual menyebar. Betul tidak? Homoseksual yang disebut dengan LGBT. Bahkan masuk ke dalam ya ranah undang-undang. Artinya ini dilindungi. Karena itu adalah kebebasan. Astaghfirullahaladzim. Ya. Kemudian hubungan bertetangga buruk. Mohon maaf nih. Gara-gara ya apa namanya? Model-model perumahan membuat ya masing-masing tidak tahu siapa yang di sebelahnya, betul kan? Mungkin tidak terjadi untuk seluruh perumahan, tetapi kita merasakanlah. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di sebelah rumah kita. Kenapa? Ya, karena orang rata-rata sibuk dengan dirinya sendiri dan merasa ya begitu privasi yang berlebihan. Ya, pagar tembok dibuat tinggi-tinggi, betul. Dengan alasan privasi yang berlebihan. Nah itulah dia benar. Jadi akhirnya hubungan bertetangga jadi untung saja kita umat Islam ini ada masjid. Betul? Di masjidlah kita apa? Bertemu bersaudara, sarapan pagi bareng. Kalau mau dibawa pulang nggak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu, silaturahim terputus. Nah itu dia tuh. Orang hubungan sekarang akan WA saja. Bahkan di telepon pun nggak mau ngangkat. Ya, tertulis di WA itu, bicara hanya untuk yang urgent sekali. Betul tidak? Telepon pun tidak, hanya WA saja tulisan. Padahal, ya waktu menuliskan itu panjang juga ya, Pak. Bahkan kalau di telepon bisa lebih simpel ya. Tapi ya begitulah zamannya. Orang tidak disibukkan dengan diri sendiri. Lanjut Pak. Kebakhilan subur. Awas, bahaya ini. Jadi akibatnya apa? Hubungan sosial itu menjadi buruk. Orang kaya hanya memikirkan dirinya. Dia tidak peduli orang susah. Jadi ini mengakibatkan pada ujungnya nanti akan terjadi konflik sosial. Orang miskin akan memusuhi orang kaya gara-gara bakhil. Kemudian perdagangan meluas sudah tadi. Wanita ikut berdagang dengan suaminya. Ya itu mah sudahlah. Ya. Jadi yang suami memasarkan, istri yang membuat di rumah. Tapi ini belum tentu salah ya. Kita tadi sudah bilang tidak semua yang disebut sini itu salah. Bukan. Ini informasi tentang kejadian. Sudah biasa Pak ya? Ya. Pak ini produk siapa? Oh istri di rumah. Saya cuma bantuin aja. Betul kan? Jadi memang keterlibatan istri untuk berdagang itu sudah bukan lagi suatu hal yang baru.
banyak terjadi kematian mendadak. Oh iya, selama 3 tahun ini mah ini yang kita hadapi, betul enggak? Ya, bukan cuma yang tua-tua 65, 70 yang meninggal, ya muda-muda Pak, gagal ginjal lah namanya, bahkan anak-anak yang bayi bahkan. Terakhir ini bayi ya disinyalir gagal ginjal karena salah makan obat. Nah, banyak terjadi. Jumlah wanita lebih banyak dari pria. Ibu-ibu percaya nggak ini Bu? Percaya nggak? Kalau ya seperti kami yang di kampus ini nyata banget Pak. Satu kelas itu kadang-kadang cuma 5 laki-lakinya. Perempuannya 25. Ya. Di mana saja begitu sudah. Ya sekolah, ya SMA. Ya. Jumlah wanita lebih banyak. Nah, jadi kira-kira maksudnya ini apa Pak ini? Wanita lebih banyak. Pintu zina akan lebih besar. Pintu zina akan lebih besar. Sedangkan salah satu tanda kiamat itu zina merajalela. Nah, ditambah ibu-ibunya tidak mau dimadu. Itu dia tuh. Ibu-ibu tidak mau dimadu. Jadi banyaklah wanita-wanita yang tidak bersuami. Yang tidak bersuami ini nggak bisa, kebutuhan biologis, godaan tinggi. Nah, akhirnya pelariannya kemana? Zina. Nah, jadi kalau begitu solusinya menurut Bapak apa? Ya, masing-masing cari solusi lah. Gitu. Jadi sampai disebut dalam satu riwayat itu Pak, jumlah perbandingan itu 1:50. Akan datang waktunya satu laki-laki, perempuannya 50. Baik. Kemudian ini terkait dengan sebuah sungai di Irak, Sungai Eufrat, menyingkap gunung emas. Rupanya di Eufrat itu ada di bawah itu gunung emas. Orang-orang berebut mendatanginya. Kemudian lenyapnya Islam. Oh, ada rupanya saatnya begitu Pak. Islam jadi lenyap, Al-Quran punah, ya, dan punahnya orang-orang baik. Bagaimana ini Islam lenyap? Umatnya sudah jadi sekuler semua. Itu. Jadi tidak ada beda dia dengan orang di luar Islam. Walaupun pengakuan dia sebagai Muslim. Sekarang udah terasa nggak Pak? Terasa banget. Nah, Islam cuma tinggal KTP saja, nama saja. Status di KTP Islam. Tapi coba ajak dia berbicara. Cara berpikirnya seperti apa? Tidak beda dengan orang kafir. Ya itulah pengertiannya Islam lenyap. Al-Quran punah. Nah, jadi ini makanya betul sekarang ini fenomenanya alhamdulillah ya Pak ya, ada pertarungan nih. Di mana-mana ada pondok tahfiz, betul enggak? Masjid-masjid ada tahfiznya. Ini mungkin sebagai upaya apa namanya? Untuk melawan fenomena Al-Quran itu akan lenyap. Nah, peperangan dengan orang Yahudi. Ini nih Pak nih. Dan memang nanti ada puncaknya. Ada puncaknya. Peperangan dengan Yahudi terjadi, memang disebutkan ini namanya peperangan, berarti lebih dari sekali. Nah, berhembusnya angin harum yang mematikan orang-orang mukmin. Ada nanti suatu waktu angin harum, semua yang menciumnya mati. Khususnya orang-orang mukmin. Lah, kalau orang mukminnya mati, yang tinggal siapa? Begitu. Kemudian banyak yang menginginkan kematian karena penderitaan yang sangat hebat. Ya Pak ya. Ekonomi sulit. Pencaharian
Tidak ada. Setiap orang lebih bagus matilah kalau begini. Betul? Nah, binatang buas, ini belum terjadi nih Pak. Binatang buas dan batu bisa berbicara dengan manusia. Nah, secara khusus kalau dalam hadis ini terjadi nanti waktu perang besar antara Yahudi dengan kaum muslimin. Ya, ada waktunya. Kemenangan Konstantinopel, ini sudah lewat. Nah, sudah pada pergi ke Turki nih. Hah? Iya, sebagian sudah ya. Nah, ya kalau punya kelebihan uang, selain pergi umroh, ya cobalah lihat Turki. Inilah dia dimaksud. Ya, bahwa dahulu Turki itu adalah pusat Romawi. Berubah menjadi pusat kekhilafahan. Betul kan? Nah, Istanbul itu tadinya ibu kota Romawi, Pak. Konstantinopel namanya. Berubah menjadi ibu kota kekhilafahan Utsmaniyah. Dahsyat. Ada di dalam hadis. Kok bisa masuk dalam hadis? Padahal kejadiannya ratusan tahun setelah itu. Betul? Itulah buktinya bahwa yang keluar dari mulut Nabi itu adalah wahyu. Masjidil Haram diduduki, Ka'bah dihancurkan. Waduh, na'udzubillah, ngeri kita, mendengarnya aja nggak kuat. Ya, tetapi ini berita akan datang saatnya. Nah, baru selesai tanda-tanda kecil. Baik, sampai di sini dahulu kajian saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.